Selamat berjumpa kembali Bapak Ngatino. Selamat jumpa kembali Pak Mardi. Kita udah beberapa saat nggih tidak ketemu. Di sini saya mau menanyakan keterkaitannya dengan sejarah adanya Gunung Gambar, Mas. Oh ya, Gunung Gambar. Nah itu kira-kira nek menurut panjenengan mungkin dari cerita tutur yang pernah jenengan terima, baik dari mungkin dari keluarga atau mbah-mbah panjenengan ataupun sesepuh yang pernah jenengan temui, penamaan Gunung Gambar sendiri itu sebenarnya terjadinya di era siapa, dan kemungkinan nek menurut panjenengan dari sesuatu yang pernah jenengan terima itu kira-kira siapa Mas yang memberikan nama tentang Gunung Gambar? Oke Pak Mardi, kalau dari cerita tutur mbah-mbah kami atau sesepuh kami yang pernah saya terima, benar dan tidaknya ya mari kita kaji bersama aja ya Mas Mardi. Siap. Ya, soal Gunung Gambar itu sebenarnya sebuah nama atau cita-cita seseorang yang sangat besar sebagai sebesar gunung itu, Mas. Jadi pada intinya Gunung Gambar itu diberikan nama sebagai bentuk sesuatu yang besar seperti ibarat gunung ngonten ya Mas ya. Iya, betul. Jadi gambar gunung ngonten ya. Gambar yang besar ngonten ya. Terus itu ketika terjadi penamaan itu kira-kira tokohnya siapa Mas? Itu tokohnya orang dari Wetan, Raja Warok, namanya Ki Gede Wengker, Mas. Ki Gede Wengker. Betul. Itu kalau nggak salah itu nama lainnya Ki Suryo Ngalam. Suryo Ngalam atau si Pangeran Cahyo Gumelar. Betul. Betul. Itu bermunajat di situ nggih Mas? Iya, bermunajat di situ. Katanya mokso itu Mas. Wah, enggak gitu Mas, soal mokso Mas. Kalau soal mokso itu wah, apa ya ada toh Mas orang mokso itu Mas. Jadi kalau mokso itu kok kayak kurang ini Mas. Itu mokso itu kan kurang pas Mas. Itu mokso itu seharusnya itu sebuah falsafah mungkin nggih. Iya, falsafah ilmu yang sangat hebat Mas itu Mas. Itu ada kaitannya dengan kong itu tadi Mas. Kong? Iya. Kong itu apa Mas? Apa benar itu tulak bokong itu yang selama ini kami terima? Waduh, itu kalau dari cerita tutur mbah-mbah kami dan orang-orang sesepuh kami ya Mas. Itu kong itu kan dua kata toh Mas. Ka itu ada tempat, hong itu kosong. Suwung ngaten nggih. Jadi tempat untuk menyuwungkan dirinya toh Mas, biar mencapai suwung. Suwung hilang, ketemunya hanya satu, Sang Hyang Tunggal atau Allah. Begitu Mas. Itu kong. Berarti artinya kalau di puncak Gunung Gambar ada kong itu tadi disampaikan sebagai tempat untuk mencapai suwung, dalam rangka nanti untuk ketemu Sang Tunggal atau Gusti Allah ngoten nggih Mas. Itu dan di sana itu ya Mas, kalau mau mencapai tempat yang suwung itu tadi Mas, itu ada harinya juga Mas. Anten harine. Iya, itu Jumat Wage ya. Jumat Wage itu kan ketemunya kosong toh Mas. Nah, itu 10 itu kan berarti kosong toh Mas. Nah, 10 itu kan berarti kosong. Jadi tempat untuk pengosongan itu enggak kayak di malam Jumat Wage, apalagi di bulan purnama Mas. Bulan purnama? Iya, di bulan purnama tempat pas dinane Jumat Wage. Wah, itu bagus sekali itu Mas. Untuk mengosongkan diri di sana, tafakur di sana, wah luar biasa. Itu kenapa itu kok menghadapnya ke timur ya Mas? Kalau menghadap ke timur itu biar ini ya Mas, kalau matahari terbit rontong-rontong itu Mas. Itu kan kalau matahari itu ibaratnya ya, ini apa ya, simbol apa-apa itu Mas. Ya, simbol dari Allah itu Mas. Ya, simbol. Kalau pas itu tadi purnama itu kan, kalau rembulan itu kan
simbol atau Nggih. gimana itu simbol dari rasulan. Oke, untuk matahari sebagai simbol dari Allah itu Allah sendiri. itu sendiri. Selaku penerang kehidupan. Iya, selaku ngaten, penerang di dunia ya, Mas, Nggih. dunia. Itu nanti Gunung Gambar sebagai tempat yang punya harapan besar, Iya. sebagai gambar gunung atau gambar yang besar. Iya. Itu gambar itu maksudnya gimana tuh, Mas? Gambar itu kan gini ya, Mas. Dulu itu si Ki Gede Wengker itu punya cita-cita. Dia itu kan juga Raja Warok toh, Mas. Nggih. Punya cita-cita gimana untuk menumbuhkan apa-apa itu, Mas. Apa ya? Meninjau jaya lagi gitu loh, Mas. Jaya lagi, apalagi ini kan Mojopahit baru runtuh toh saat si Wengker situ itu ya. Oh, itu di era ketika kerajaan Majapahit sudah mau runtuh atau Mau runtuh, betul. Hmm, Nah, dia punya iya. cita-cita untuk menumbuhkan lagi masa kejayaan Majapahit itu, Mas. Oh, Itu. iya, iya, berarti bisa mungkin ditarik kesimpulan nggih. Berarti gambar gunung atau gambaran yang besar di sini adalah maksudnya adalah pengen lagi menumbuhkan atau menghidupkan lagi kejayaan seperti Majapahit. kejayaan yang era dulu Majapahit pernah torehkan ngaten nggih. Ya, betul, betul, betul. Nggih. Itu nanti sambungannya lakon wonten mboten, Mas? Wonten, Mas. Pripun niku? Lah kan ini Ki Gede Wengker ini munajat di sana, terus dia itu menemukan atau menciptakan sebuah ilmu, dikasih namanya ilmu itu katanya simbah-simbah itu gading mas ibaratnya. Jadi ilmu itu sangat besar dan itu bisa kalau dilaksanakan ya Mas itu bisa mencapai adil makmur. Nah, waktu itu ada seorang pemuda yang dari Mojopahit yang ada di sini, pelariannya nyampe di sini. Dia namanya si Joko Lembire. Joko Lambire. Nah, Joko Lambire itu akhirnya berguru sama si Wengker itu tadi, Mas. Oh, nggih. Berarti murid ngeten nggih. Muridnya. Nggih. Nah, Terus? Ki Gede Wengker untuk apa namanya ya, untuk menurunkan cita-citanya itu, untuk mewujudkan cita-citanya itu Nggih. ya melalui si pemuda itu tadi, Melalui Joko Lambire itu tadi, Mas. Nggih. Napa niki wonten kaitane kalian tentang cerita terkait ngawen Bumi Saloka Jaya nika nggih, Mas? Betul sekali. Itu ada kaitannya dengan ngawen Bumi Saloka Jaya. Betul sekali itu, Mas. Ya. Nggih. Berarti ini cerita ini mungkin kalau itu tadi peradaban era keruntuhan Majapahit nggih, Mas. Iya. Berarti tahun 1500 kurang ngaten nggih, Mas. Ya, 1500 kurang. Berarti nek ditarik kesimpulan, Mas, berarti penamaan Gunung Gambar itu kan karena di era abad 15 nih, Mas, era keruntuhan itu. Iya. Karena Ki Gede Wengker atau runtuhnya kerajaan Majapahit itu kan sebelum tahun 1500 yang tertulis yang pernah saya baca. Iya. Itu berarti memang nggih, Mas. Napa itu sudah begitu lama sekali nggih? Lama sekali, Mas. Berarti betul. Sing penamaan Gunung Gambar di sini yang terkait dengan tokoh lain, Mas, yang adanya Raden Mas Said itu berarti seperti apa, Mas? Atau hanya ibaratnya kita apa itu sebagai napak tilas atau pripun nih, Mas? Ya, betul, Mas. Kalau Raden Mas Said itu kan masih muda ibaratnya ya, Mas. Nggih. Masih muda itu ya belum begitu lama itu napak tilas di Gunung Gambar itu. Kalau dulu itu ada para tokoh-tokoh yang jaduk-jaduk, terus dia datang ke sana, mungkin ya Mas masih ada turasnya di sana, dan dia juga istilahnya tafakur di sana, Mas, di Gunung Gambar, tafakur di sana. Mungkin ibaratnya orang Jawa itu nayuh wahyu malih ngoten nggih. Nayuh, betul, nayuh wahyu. Nggih. Berarti mungkin bahasanya nayuh kalau Jawa nggih. Ya, nayuh. Nayuh. Ya,
betul. Dalam rangka nanti untuk istilahnya mungkin mencari sesuatu yang pernah ditinggalkan oleh sesuatu yang dahulu lebih dulu ada, ngaten nggih. Iya, betul. Sehingga nanti mungkin dapat mungkin itu pangestu dan pangestinya para leluhur, ngaten nggih. Iya, betul, betul itu. Nggih. Berarti ini udah begitu ada sedikit pencerahan Mas di kami yang terkait dengan keberadaan Gunung Gambar, baik dari segi penamaan maupun tokoh yang memberi nama maupun muatan dari alur cerita yang ada di sana. Tadi disampaikan mungkin dari sini bisa kita simpulkan dari awal sampai akhir kita ketemu ini ya Mas ya, bahwa Gunung Gambar itu memang diberikan oleh beliau Ki Gede Wengker di era Kerajaan Majapahit sudah runtuh, dan harapannya itu adalah untuk menumbuhkan kembali, membangkitkan kembali kejayaan besar era Kerajaan Majapahit, ngaten ya Mas. Itulah betul. Sebagai bentuk dari perwujudan perlambang dari gambar gunung, ngaten nggih. Yang nanti dilanjutkan dengan cerita Ngawen Bumi Salokajoyo, ngaten nggih. Nggih, terus tadi disindir juga tentang keterkaitan Kong. Di sana memang ka tempat hong itu suwung, artinya tempat untuk mencapai suwung. Harapannya nanti kita ketemu Sang Tunggal atau Sang Yang Tunggal atau Gusti Allah di sini, artinya mendapat petunjuk, iya betul. Luar biasa sekali, sehingga nanti ketika itu nanti di generasi selanjutnya sekitar 250-an tahun kurang lebihnya itu nanti juga ada tokoh lain, kalau nggak salah Raden Mas Said juga napak tilas di sana. Mungkin dalam rangka untuk nyuwun pangestu pangesti para sesepuh atau leluhur yang pernah meninggal tapak tilas di sana, ngaten ya Mas, untuk melanjutkan cita-cita beliau. Dan ternyata juga sedikit banyak terbukti walhasil Raden Mas Said juga mendapat kedudukan yang ada di Mangkunegaran, ngaten ya Mas. Iya betul. Mas, terima kasih sekali sudah meluangkan waktu kepada kami. Tentunya ini akan menjadi hal yang penting untuk menambah referensi kami di dalam rangka menggali sejarah keberadaan tempat-tempat bersejarah yang ada di wilayah Ngawen dan seputarnya Mas Ngatino. Untuk itu kami ucapkan terima kasih. Semoga ini akan membawa manfaat bagi kami dan para generasi-generasi yang ada di wilayah kita dan sekitarnya. Amin, amin Mas, amin. Ing pucu ing wengi pucah ing kangenku, tembang kang menpiung sumusup singepmu.